Parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, Kocak, ramainya anak-anak yang terlalu sering menonton konten Indonesia. Sampai-sampai ada warganet yang mengimbau para orang tua agar lebih membatasi tontonan dari Indonesia karena dianggap membuat anak-anak mulai terbiasa menggunakan kosakata Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Mereka khawatir istilah-istilah yang sering muncul di video YouTube, film, maupun media sosial Indonesia perlahan menggantikan penggunaan bahasa Melayu baku yang biasa dipakai di Malaysia. parents, stop bagi anak konsum konten Indonesia dekat YouTube. Makin ramai dah terikut-ikut guna bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. So, anda kena ubah algoritma tu balik. Yang pertama, tukar setting location dan language. Tekan ikon profile ni, pilih settings, pilih general, tukar location kepada Malaysia dan tukar language kepada Malay. Lepas tukar, tutup dan buka balik YouTube, algoritma akan start sesuaikan cadangan konten dalam tempoh beberapa hari. Yang kedua, guna fungsi Don't Recommend Channel. Bila video atau shorts Indonesia muncul, tekan 3 titik ni, klik Don't Recommend Channel, ulang step ni untuk setiap konten yang anda jumpa. Kalau masih jumpa, elakkan marah atau larang anak berlebihan. Guide anak untuk faham perbezaan penggunaan perkataan untuk kedua-dua bahasa. Sambil tonton, sambil belajar. Ketiga, gantikan screen time dengan aktiviti lain. Boleh cuba ajak anak main Lego, melukis dan mewarna, baca buku cerita bahasa Melayu, tolong masak dengan family, bermain dekat luar rumah dan buat aktiviti pendidikan yang interaktif. Parents kat luar sana, ada tips lain tak yang boleh bantu kurangkan masalah ni? Isan Trader Explain, jangan lupa follow. Sebenarnya fenomena seperti ini bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, cukup sering muncul keluhan dari guru, orang tua, hingga netizen Malaysia yang mengatakan bahwa pengaruh konten Indonesia semakin terasa di kalangan generasi muda. Ada yang bercerita anak-anak mulai memakai kata-kata khas Indonesia saat berbicara. Bahkan ada juga yang menyebut kosakata tersebut terbawa sampai ke tugas sekolah. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memang sangat mirip, perpindahan kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lainnya memang terjadi dengan mudah. Apalagi di era digital ketika konten bisa diakses tanpa batas setiap hari. Sophia, kamu kan selalu tengok cerita Indon. Saya cakap sikit. Mak, kamu begitu sih. Apa maksud dah? Kenapa awak macam tu? Belajar kat mana kamu ni? Tidak. Lagi apa yang kamu tahu? Bahasa Kelantan? Kasi apa dong? Kamu anak sih. Kamu anak siapa? Apa anak babaku? Kita hidung dong. Kamu kayak mana? Kamu nanya. Kamu kita tanya. Biar aku cari tahu ya. So, kamu mau nikah sama aku? Mau nikah sama mama gue. Oh, sama gue? Lu takut sama gue? Enggak. Kenapa lu takut sama gue? Ini takut. Gue kan udah gede. Masa lu nggak takut sama gue? Mau berantem lo? Kepada anak-anak ibu ayah yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu, enak banget. Saya suka semangka. Kamu sudah balik kok. Lewat banget. Kepada anak ibu ayah yang suka cakap bahasa Indon tu, lepas ni, kuatkan volume. Ibu ayah boleh packing baju dia, bungkus-bungkus baju dia, bungkus seluar dia, tudung dia, semualah keperluan pakaian dia. Lepas ni kita hantar dia pergi Indonesia. Sebab dia tak nak jadi orang Malaysia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa Indon, semangka, enak banget. Dia sibuk sangat. Esok kumpulkan semua esok dekat LA, kita naikkan dia kapal terbang pergi Indonesia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa-bahasa bukan bahasa dia. Bahasa dia sepatutnya bahasa Malaysia. Dia kena cakap betul-betul. Tahun lepas, akhir tahun, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina.
kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon, menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Jadi tahun lepas ramai sangat yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia selip dalam karangan. Tahun ni cikgu warning awal-awal, kalau kamu rasa kamu tu terpengaruh dalam percakapan lah cakap Indonesia, kenapa perlu cakap bahasa Indonesia? Cakap bahasa Melayu kita, cakap bahasa Malaysia. Tulis dalam karangan jadi salah. Efek dia apa? Apa kesan dia? Markah kamu. Jadi jangan, kalau kamu rasa kamu mudah terpengaruh, tak payah tengoklah translate dalam bahasa Indonesia. Tukar kepada bahasa Inggeris, okey pula. Sebab kita ada subjek bahasa Inggeris. Boleh kamu perbaiki bahasa kamu, bahasa Inggeris kamu. Boleh, tak ada masalah. Ini guna bahasa Indonesia. Sama juga kalau kamu balik dekat rumah, tengok adik-adik kamu yang sekolah tadika dan sebagainya kan. Guna bahasa Indonesia. Tengok TikTok, tengok YouTube, translate dalam bahasa Indonesia. Lepas tu cakap, oh tengok itik. Bebek. Adik kamu masuk tadika, masuk ke prasekolah contohnya, masuk ke sekolah rendah, ada latihan kan, dalam buku latihan ada gambar itik, lepas tu dia suruh tulis apa kan. Adik kamu akan tulis apa bila tengok gambar itik? Dia akan tulis bebek. Tolong. Bagi tahu mak kamu, siapa yang anak-anak yang selalu tengok, adik-adik kamu tu yang selalu tengok translate dalam bahasa Indonesia, tolong tukarkan. Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu, boleh tanya kawan-kawan, ibu bapak ataupun adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tu di dalam? Guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jadi video itu tuh viral dan banyak mengandung salah paham, terutama warga Indonesia. Salah pahamnya ketika aku baca kolom komentar, katanya guru itu menghina orang Indonesia atau bahasa Indonesia tersendiri. Padahal enggak sama sekali guys. Jadi, Malaysia itu mengalami krisis identitas tuh dari lama banget guys. Bahkan artikelnya ini dari 2009, berlanjut 2019, berlanjut 2022, dan bahkan sampai 2024 aja masih ada artikel yang menyatakan Malaysia itu krisis identitas. Dan bahkan salah satu profesor di universitas ternama di Malaysia itu ngomong loh guys, bahwa bangsa Indonesia tuh telah berhasil menyatukan dari beberapa kepulauan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Mereka berhasil, tapi Malaysia belum berhasil gitu sampai sekarang. Bahasa Melayu telah gagal kita gunakan untuk memupuk persatuan. Jadi upaya-upaya para pendidik di Malaysia, guru-guru di Malaysia tuh harus diacungi jempol. Jadi bukan menghina ya guys, tapi mereka memang sekarang lagi mengalami krisis identitas. Banyak para penerus bangsa Malaysia itu sudah terasimilasi, terakulturasi dengan budaya Indonesia. Udah nyampur gitulah guys. Dan negara Malaysia lagi mengusahakan itu. Jadi bukan menghina lo ya. Kalau dilihat dari sisi lain, kekhawatiran itu justru menunjukkan betapa besarnya jangkauan konten Indonesia di kawasan. Dengan jutaan video, film, lagu, dan kreator yang aktif setiap hari, tidak heran jika bahasa Indonesia semakin akrab di telinga penonton negara tetangga. Pada akhirnya, ini lebih mencerminkan kuatnya interaksi budaya antara Indonesia dan Malaysia. Dua negara yang memiliki akar bahasa yang sama tentu akan saling memengaruhi, sehingga pertukaran kosakata dan gaya bicara menjadi sesuatu yang wajar terjadi di tengah dunia yang semakin terhubung.